Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali. Kita bahas tentang kitab Matan Abu Suja. Kita telah sampai pada bab yaitu adalah penyamakan kulit bangkai. Nah, langsung saja kita lanjut pelajaran selanjutnya, yaitu wajurudul maitati tathuru bid-dibagh illa jildal kalbi wal khinziri. Kulit bangkai binatang itu bisa menjadi suci ketika sudah disamak, ya kan? Di dalam kitab ini dijelaskan kulit bangkai itu bisa suci apabila sudah disamak. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulitnya anjing dan babi, Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, dan apa saja yang terlahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Lalu wa'atmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Ya, tulang bangkai dan bulunya itu najis kecuali manusia. Nah, kita akan bahas secara rinci, ya. Kita rinci. Yang pertama adalah wajuludul maitati tathuru bid-dibagh. Ya kan? Kulit bangkai itu suci ketika telah disamak. Ya, ketika telah disamak. Sebagaimana dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihabu faqad tahur. Apabila kulit telah disamak, maka dia telah menjadi suci. Sebagaimana ada dalil juga yang lain juga mengatakan ayyuma iha dubigha faqad tahur. Ya, kulit apa saja ketika disamak maka itu menjadi suci. Kemudian cara menyamak seperti apa? Yaitu cara menyamaknya adalah intinya itu membersihkan kotoran. Bahannya dari apa? Bahannya itu bebas, bisa dari tanah, bisa dari, kalau sekarang itu ya bisa dengan serbuk kayak seperti ringso atau deterjen, yang intinya adalah untuk menghilangkan najis tersebut. Jadi penyuciannya itu tidak harus dengan air mutlak, ya. Intinya itu tidak harus dengan air mutlak, intinya itu harus menghilangkan najisnya, menghilangkan baunya, menghilangkan sifat bangkainya. Kalau misal disucikan dengan air mutlak saja, itu bagaimana? Ya, ketika itu bisa hilang sifat bangkainya, entah bau, warna, atau bendanya yang najisnya itu, maka ya boleh-boleh saja pakai air mutlak saja. Tapi ketika menggunakan air saja itu tidak bisa hilang, maka gunakanlah campuran yang lain seperti deterjen atau digosok dengan apapun itu, yang penting sampai hilang najisnya. Nah, setelah hilang najisnya, maka dikeringkan. Setelah dikeringkan, maka boleh digunakan. Contoh seperti apa saja produk yang sering kita jumpai dari kulit hewan, misalnya ya tas, ya ada sepatu, ada jaket, ya mungkin ada sampul buku, semuanya itu diperbolehkan. Dan insya Allah oleh produsennya juga sudah disamak, sudah dibersihkan gitu kan. Nah, sekarang kelanjutan dari teksnya, yaitu illa jildal kalbi wal khinjir, kecuali kulit anjing dan juga kulit babi. Kalau sudah kulit anjing dari babi, walaupun dia disamak, ya tetap saja dia najis karena dari sananya sudah najis menurut pendapat ini. Sebagaimana dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila bejana itu dijilat anjing, maka bersihkanlah 7 kali dengan air, dan salah satunya dengan tanah. Dari campuran pertama kita ketika menyucikan itu dicampur dengan tanah, maka ke-6 kalinya dengan air biasa. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika air liur saja itu disuruh bersihkan, apalagi kulitnya, kulit yang sudah dia menjadi bangkai, maka maka itu juga menjadi najis, maka tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan. Kalau misal anjingnya itu adalah najis, tidak boleh untuk digunakan, maka bagaimana kalau memeliharanya? Memelihara pun juga tidak diperbolehkan. Yang memeliharanya itu juga tidak diperbolehkan, kecuali untuk menjaga kebun, ya, menjaga sawah, menjaga ternak, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau misal dipelihara dalam rumah,
Maka ada hadis yang lain yang mengatakan bahwasanya ketika memelihara anjing, maka pahalanya itu berkurang satu harinya 1 qiraat. Maka ketika pahala itu berkurang setiap harinya, maka di sini sebaiknya jangan memelihara anjing. Lalu bagaimana kalau misal memelihara babi? Ya sama. Ketika memelihara babi, ketika babi itu diharamkan, maka untuk apa dipelihara? Ya, boleh dipelihara, boleh, kecuali untuk bahan penelitian atau bahan-bahan darurat yang lain. Tapi kalau hanya untuk memelihara saja, lalu diternak, lalu dijual, maka ini tidak diperbolehkan. Dan ini masuknya malah pada bab jual beli ya. Kita fokus kepada pembahasan kali ini. Jadi seperti itu. Kulit babi sama anjing, dia tetap najis walaupun sudah disama. Nah, kita masuk pada paragraf selanjutnya, yaitu wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Ya, tadi kan dikecualikan kulit sudah suci apabila disama kecuali anjing dan babi, dan juga wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Ya, dan apa-apa yang terlahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Lalu kalau misal terlahir dari keduanya itu sampai berapa keturunan? Kalau lahir dari keduanya, maka najisnya ya sampai keturunan berapapun ya. Jadi secara mutlak dia disilang lalu kawin, beranak lagi, disilang lagi dengan anjing babi itu, terus dia akan najis secara mutlak. Kalau misal silang salah satu dari keduanya, antara babi atau binatang salah satu dari keduanya ini dikawinkan dengan binatang yang halal, maka di sini ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama adalah sampai keturunannya keberapa, sampai keturunannya itu hilang sifatnya, hilang ciri-ciri dari hewan yang najis tersebut. Ketika ciri-cirinya hilang, sifatnya hilang, maka dia kembali suci. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat bahwasanya itu najis secara mutlak. Maka ketika kita mendapati hewan yang seperti itu, maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan kulitnya. Lalu kita masuk pada paragraf selanjutnya, wa atmul maitati wa sya'ruha najisun, dan tulang bangkai dan bulu bangkai itu adalah najis. Dalam kitab ini dikatakan najis itu secara umum ya, secara umum. Jadi ketika disamak, maka tulang dan rambutnya itu juga ikut suci. Karena ada sebagian para ulama dulu juga pernah ada sebagian yang menggunakan sisirnya itu dari tulang tersebut, dari tulang bangkai tersebut. Bahkan ada yang menggunakan minyak rambut yang ada di dalam tulangnya itu. Dan itu digunakan oleh para ulama dan ditegaskan oleh Hamad juga bahwasanya itu tidak mengapa. Contohnya seperti apa saja kalau kerajinan saat ini dari tulang, ya, dari rambut bangkai, dari bulu bangkai banyak. Dari tulang itu ada gagang pisau. Kalau gagang pisau itu jarang ya dari tulang. Misal dari tulang itu apa saja, pokoknya banyak. Seperti halnya gagang sisir gitu kan. Dan kalau misal dari bulu itu banyak sekali. Ada kuas rias ya, ada kasur ya, atau dekorasi-dekorasi yang lain yang terbuat dari bulu. Ya, bisa dikatakan secara umum mungkin bisa dari bulu bangkainya. Maka itu diperbolehkan dan kita meyakini bahwasanya yang membuat itu sudah menyamaknya. Lalu kita masuk pada paragraf selanjutnya, ilal adami. Tadi kan dikatakan najis kan? Tulang bangkai dan juga bulunya itu najis. Ya, di sini ada pengecualian ilal adami. Kecuali manusia. Tapi bagaimana kalau manusia itu sudah mati, sudah wafat, kemudian jadi bangkai, kemudian mengeluarkan bau? Tetap manusia itu tidak mengandung najis, cuma dia hanya mengandung kotor. Dan ketika kita tersentuh dalam keadaan berwudu, kita tidak membatalkan wudu. Sebagaimana dalil yang mengatakan innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya mukmin itu tidaklah najis. Ya walaupun dia sudah meninggal, tetap dia tidak najis, walaupun sudah mengeluarkan bau. Lalu apakah jasadnya orang kafir? Ya, itu najis? Tidak najis. Jadi jasadnya orang kafir ketika sudah meninggal itu tidak najis. Jadi dalil yang mengatakan innamal musyrikuna najasun itu maksudnya adalah najis keyakinannya, bukan najis jasadnya. Sebagaimana Nabi dulu juga pernah memperlakukan orang kafir itu dengan berjabat tangan. Dia pernah bertemu dengan orang kafir juga. Ya pernah menyambut tamu dari orang kafir juga. Pernah mengizinkan masuk masjid juga. Pernah juga memakai bejana dari wanita musyrik juga. Nah, ini adalah tanda-tanda
dari sunnah-sunnah Nabi, walaupun dari dalil-dalil yang sahih juga, bahwasanya jasad orang kafir itu tidaklah najis. Yang najis adalah keyakinannya, dan itu tidak membatalkan wudhu. Jadi demikian penjelasan singkat kali ini, ya, bahwasanya manusia itu tidak mengandung najis. Ya. Demikian penjelasan singkat ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.